langsung saja kita ke tahap awal ya, yaitu instalasi library machine learning. Di sini ada pip install use create learn Joplib. Shell ini berfungsi untuk menginstal dan memperbarui library pendukung machine learning. Skitlearn digunakan untuk proses ML tambahan, sedangkan Joplib dipakai untuk menyimpan dan memuat model. Tujuannya agar environment siap digunakan. Lanjut di Shell 2 penyesuaian versi NumPy. Shell ini digunakan untuk menjaga kompatibilitas library, khususnya TensorFlow versi NumPy tertentu memastikan tidak terjadi error saat training model. Lanjut Shell 3, ada import library dasar. Shell ini berfungsi untuk mengelola folder dataset, memindahkan file, mengacak data, digunakan saat menyiapkan dan membagi dataset. Import TensorFlow. Shell ini mengimpor TensorFlow sebagai framework utama deep learning. Semua proses pembuatan dan pelatihan model dilakukan menggunakan TensorFlow. Lanjut di Shell 5 ada optimasi loading data. Shell ini digunakan untuk optimasi performa training. Autotune memungkinkan TensorFlow menyesuaikan penggunaan resource secara otomatis. Lanjut ada di Shell 6 prefetch dataset. Shell ini bertujuan agar data disiapkan lebih cepat sebelum diproses model, sehingga training menjadi lebih efisien dan tidak lambat. Nah, lanjut. Di Shell 7 ada import model pre-train dan layer. Shell ini mengimpor MobileNet V2 sebagai model pre-trained layer dan model keras untuk menyusun arsitektur. Digunakan untuk transfer learning. Pada bagian ini ada import os from file import image. Jadi kode ini digunakan untuk mengecek dan mendeteksi file gambar yang rusak pada dataset train, file, dan test. Program memeriksa dua hal utama, file kosong 0 byte langsung dianggap rusak, file gambar korup atau bukan gambar dicek dengan file image verify. Semua file yang bermasalah disimpan dalam list bad files lalu tampilkan jumlah dan lokasinya. Hasil output menunjukkan ada satu file rusak pada folder train atau tuberculosis sehingga file tersebut perlu dihapus atau diganti agar proses training model tidak error. Lanjut, Shell selanjutnya di situ ada import os for f-in bad files. Jadi Shell ini berfungsi untuk menghapus daftar file yang dianggap rusak atau bermasalah secara otomatis. Jadi setelah tadi sebelumnya dipisahkan, di Shell sebelumnya dicari yang bermasalah. Nah, Shell ini bertujuan untuk menghapus file tersebut. Lanjut, bagian ini ada import NumPy dan visualisasi. Shell ini digunakan untuk perhitungan numerik. NumPy menampilkan grafik hasil training dalam kurung matplotlib. Lanjut pada Shell berikutnya ada dev plot history. Jadi Shell ini membuat fungsi untuk menampilkan grafik akurasi dan loss selama training dan validation. Tujuannya untuk mengevaluasi performa model. Pada Shell selanjutnya, Shell ini tuh berfungsi untuk mengambil riwayat hasil training model seperti akurasi dan loss pada setiap epoch, di mana data digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran model dari waktu ke waktu. Nah, pada bagian ini menampilkan grafik akurasi training dan validasi tujuannya untuk melihat apakah model belajar secara konsisten dan tidak mengalami overfitting. Grafik ini menunjukkan penurunan nilai loss selama training. Jika loss training dan validasi sama-sama menurun dan stabil, maka model dapat dikatakan terlatih dengan baik. Pada sel ini, berfungsi untuk mengumpulkan label asli dari dataset tes. Label ini diambil dari batch per batch lalu digabungkan menjadi satu array NumPy. Terlihat pada hasil,
SEP 2505,3 yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa 2505 data uji dengan 3 kelas. Pada sel selanjutnya, ini bertujuan untuk mengubah label kelas menjadi format one hot encoding. Format ini diperlukan untuk perhitungan Roach dan Aus multiclass, karena setiap kelas diperlukan sebagai klasifikasi biner. Pada sel selanjutnya, sel ini menjalankan prediksi model terhadap data tes yang hasilnya berupa probabilitas setiap kelas. Jadi bukan label langsung karena probabilitas inilah yang digunakan untuk evaluasi Roche dan Aus. Lanjut pada sel berikutnya, ini berfungsi untuk menyiapkan evaluasi performa model yang menggunakan Roche dan Aus dalam jumlah kelas yang diambil dari class names kemudian dibuat dictionary VPR, TPR, dan Roche-Aus untuk menyimpan nilai false positive rate, true positive rate, dan Aus dari masing-masing kelas. Pada sel ini dilakukan untuk memperhitungkan Roche surf untuk setiap kelas menggunakan pendekatan one versus rest. Nilai probabilitas prediksi model dibandingkan dengan label asli untuk menghasilkan nilai Aus yang menunjukkan kemampuan model membedakan kelas dengan baik. Terlihat, sel ini menampilkan grafik Roche untuk setiap kelas. Garis diagonal menunjukkan performa tebakan acak, sedangkan kurva yang menjauh dari garis tersebut menunjukkan model memiliki performa klasifikasi yang baik. Nilai Aus ditampilkan untuk memudahkan interpretasi. Saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh dua teman saya. Yang pertama, sel ini saya akan membahas analysis of fitting, akurasi dan loss. Isi selnya yaitu mengambil nilai akurasi, val akurasi, loss, val loss. Lalu mengambil epoch terakhir, hitung gap akurasi dan gap loss. Tujuan sel ini yaitu digunakan untuk menganalisis apakah model overfitting atau tidak dengan cara membandingkan performa data training validation. Penjelasan alurnya yaitu nilai akurasi dan loss diambil dari history. Yang kedua diambil nilai approach terakhir karena itu representasi hasil akhir training. Yang ketiga dihitung akurasi gap sama dengan train akurasi kurang validation akurasi. Yang kedua gap dengan validation loss dikurang train loss. Nilai gap ini digunakan sebagai indikator of fitting. Lalu interpretasi output, train akurasi sama dengan 79,7%, validation akurasi sama dengan 74,9%, akurasi gap sama dengan 0,048, loss gap sama dengan 0,06. Gap masih di bawah 0,05 sampai 0,1 sehingga fitting tidak signifikan. Lalu ke sel berikutnya, rekomendasi otomatis overfitting. Si selnya itu cabangan ACC gap lebih dari 0,05 menampilkan rekomendasi secara otomatis. Tujuan selnya ini fungsi sebagai sistem evaluasi otomatis yang memberikan rekomendasi perbaikan model berdasarkan hasil training. Penjelasan alurnya yaitu jika akurasi gap lebih dari 0,05, model dianggap cenderung overfitting dan disarankan drop out atau L2 regularization. Yang kedua lagi, ini kompleksitas model. Ketiga, data augmentation. 4, early stopping. Jika gap kecil, sama dengan tidak ada indikasi overfitting besar. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tetap ditampilkan catatan tambahan untuk monitoring loss confusion matrix. Output menunjukkan tidak terlihat overfitting besar, model masih dapat ditingkatkan melalui augmentasi atau penyeimbangan dataset. Lanjut ke sel berikutnya, training, evaluasi tes, dan
penyimpanan model. Sel 1, history sedangkan model.fit, train_ds, validation data sedangkan vol_ds, epoch sama dengan 8. Tujuannya yaitu melatih model menggunakan data training dan memvalidasinya menggunakan data validation 8 epoch. Penjelasannya yaitu terlihat akurasi meningkat setiap epoch, validation akurasi stabil di sekitar 74-75%, terus menurun secara konsisten, menunjukkan model belajar dengan baik dan stabil. Lalu sel yang berikutnya, evaluasi data tes. Test_loss, test_acc sama dengan model.evaluate. Dalam tanda kurung, test_ds. Tujuannya, ukur kemampuan generalisasi model menggunakan data tes yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hasilnya dari tes berikut, akurasi tes sama dengan 74,8%. Ini mendekati validation akurasi, sedangkan model tidak overfitting. Sel berikutnya yaitu menyimpan model. Model.save. Tujuannya, menyimpan model hasil training agar dapat digunakan kembali, dideploy ke aplikasi web atau mobile, atau dilakukan evaluasi lanjutan. Kesimpulan dari tes ini yaitu berdasarkan hasil training, evaluasi dan analisis gap akurasi, model menunjukkan performa yang stabil tanpa overfitting signifikan, serta siap digunakan untuk tahap implementasi. Sekian, terima kasih.